Tiga hal berdagang yang membuat dagangan kita menjadi kurang bagus. Versi If, yang pertama itu adalah tempat yang kotor. Kenapa sih kalau tempat yang kotor? Karena kalau dagang itu, apalagi kita dagang makanan, yang dilihat adalah kebersihannya. Kalau kita itu nggak aware sama kebersihan dagangan kita, orang akan mikir-mikir nggak sih untuk beli dagangan kita? Juga ya Ce ya, tapi gimana Ce caranya biar dagang kita tuh kayak kelihatan bersih aja gitu loh. Sebenarnya tuh nggak ada cara teman-teman. Jadi kayak ya udah, karena kalian itu yang punya tempat, harusnya setiap pagi saat kalian mau buka ya kalian lap meja, lap tempat-tempat kita masak, atau kita cuci-cuci yang barang yang mau kita pakai lagi gitu loh. Itu intinya, setiap kamu mau buka dagangan, kamu bersihin aja semua tempat. Kamu sapu, kamu pel, meja kamu lap, etalase kamu bersihin juga. Yang kedua, kita kalau dagang itu nggak boleh judes ya teman-teman. Kalau misalnya aku kerja sama Cece, tapi tampang aku udah judes gimana Gini teman-teman, aku jelasin ya. Kalian lihat aku, judes nggak? Judes kan? Kalau kalian lihat aku atau yang pertama kali yang ketemu aku, pasti ngeliatnya, lu judes banget sih. Itu banyak banget, dan setiap orang yang ketemu aku nganggapnya seperti itu. Tapi gini teman-teman, kita memang gak bisa salahkan tampang kita yang judes ini, tapi kita harus memposisikan ketika kita ada ketemu customer, sebisa mungkin kamu memberikan senyuman aja, jangan senyuman kayak Pepsodent yang gede-gede gitu, nggak usah teman-teman. Jadi kayak ya udah, senyum aja, sapa. Nah itu akan mengurangi yang namanya judes, atau mengurangi yang namanya mereka beli dagangan. Terus kalau akunya nggak bisa senyum ke orang baru gimana aku bingung juga sih. Aku kan orangnya kan judes banget nih, tapi kalau mau senyum tuh kayak aduh gimana, gue nggak pede juga sih sebenarnya. Kalau kalian mikir kayak gitu, salah ya teman-teman ya. Semuanya itu nggak bisa dikategorikan seperti itu. Kalau kalian pengen belajar gimana senyum yang baik, ya udah kamu cari di kaca atau di depan kamera seperti aku, senyum aja udah. Orang nggak akan lihat lu jelek atau cantik atau ganteng atau gimana kok. Semuanya tuh ganteng dan semuanya tuh cantik gitu ya teman-teman. Tergantung sama tulusnya kita nggak nih ketika kita ngelihat customer kita merespon customer kita gitu kan. Itu yang paling utama. Jadi mereka nggak lihat lu mau jelek mau cantik atau gimana. Tapi kalau lu memang cantik atau ganteng itu bonus. Tapi sebenarnya semuanya nggak ada yang jelek atau nggak rupa sih, sebenarnya cakep-cakep ganteng-ganteng gitu ya. Yang penting adalah niatnya kita itu loh, nyapanya ke customer kita tulus nggak, karena itu dilihat loh teman-teman. Jadi teman-teman yang mukanya judes-judes kayak aku gitu ya, yang punya usaha, ya aku juga belajar sampai sekarang untuk selalu senyum, memberikan salam juga ke customer aku. Dan puji Tuhannya sampai sekarang ya berjalan terus, rame terus, mendapatkan customer baru gitu ya teman-teman. Jadi belajar untuk senyum itu penting gitu teman-teman. Benar juga ya ya udah deh, nanti aku belajar deh senyum di depan kamera. Nah gitu, harus belajar ya. Jadi kayak senyuman kita nggak dilihat kok cantik atau enggaknya, yang penting kalian tulus aja. Yang ketiga, ini penting banget loh untuk teman-teman semua ya, karena aku praktekkan sampai sekarang dan ya syukurnya itu dagangan aku selalu ada aja yang beli gitu ya. Nih, yang ketiga adalah jangan menolak orang belanja. Walaupun kalian ya teman-teman ya, saat pengen beres-beres, saat mau tutup gitu ya, terus tiba-tiba orang mau beli, jangan ditolak. Tapi gimana? Aku udah beres-beres, aku udah cuci, udah pembukuan dan semuanya. Aku males dong harus bersihin lagi, harus ini lagi, harus itu lagi. Kalau di aku, tidak ada yang namanya tuh males atau menolak orang beli. Karena sekalinya kalau kita menolak orang beli, ya sudah, dia nggak akan datang lagi. Karena apa? Karena kita sudah menolak dia. Dan aku pun juga sama, kalau aku makan tempat orang, aku pengen beli nih, kak aku pengen beli dong, udah tutup kak, sorry ya kak ya, next lagi ya. Nggak akan aku datangin lagi kalau aku. Terus bagusnya gimana ya ya, beri dong penjelasan ke aku. Nah balik lagi untuk teman-teman semua yang dagangnya, jadi yang penting adalah royalty kita terhadap customer gitu ya, karena kita nggak tahu rezeki kita datangnya kapan aja. Itu kan nih ya, contoh ya, aku kan dagang ayam geprek Cihuy ya. Jadi walaupun aku sudah tutup nih jam 10 malam, dan aku memang kebetulan masih ada di ruko dan aku masih ada stay, orang nanya, masih ada nggak Ada.
Aku selalu bilang ada, mau tunggu sebentar nggak, aku gorengin biar enak. Aku gituin, karena kalau masih hangat lebih enak loh. Aku gituin, nggak pernah aku nolak kayak, aduh sorry ya, udah habis nih, aduh sorry ya, udah tutup nih, udah ini, udah itu, dengan banyak alasan gitu ya. Aku tidak pernah yang namanya itu menolak mereka. Walaupun aku sudah bersih tempatnya gitu ya, tempat aku dagangan aku udah bersih, semua dagangan aku tempat-tempatnya itu ya udah perabotan udah dimasukin dalam semua ya, tapi aku tidak pernah nolak. Ya sudah, gimana caranya, ya udah aku langsung ke dapur belakang, aku gorengnya sebentar. Tapi dari situ teman-teman, dengerin gue ngomong ya, ini nih, besok rezeki kalian lancar. Karena apa yang dilihat adalah, ih padahal udah tutup loh, aku beli tapi masih dilayani loh, gitu kan. Itu kan plus buat kalian yang dagang. Nah, dan aku tuh selalu terapkan ke tempat dagangan aku ini, dan puji Tuhan memang selalu ada aja rezeki yang datang. So teman-teman, jadi gimana dengan 3 penjelasan aku? Kalau kalian pengen diskusi sama aku, boleh langsung komen aja di bawah. Atau kalian punya argumentasi yang berbeda, boleh ya teman-teman ya, langsung aja komen di bawah. Ya teman-teman, see you, langsung komen di bawah, bye bye.